Kalau ibu kita sakit, apa yang kita lakukan? Mungkin kita semua akan panik, kita akan melakukan hal apapun untuk menyembuhkan ibu. Dalam hidup ini, kita sering diajarkan untuk menghormati dan berbakti kepada ibu. Ia adalah orang pertama yang kita lihat saat kita lahir, yang mendidik, merawat, dan mencintai tanpa syarat. Dari kita kecil, kita sudah mendapatkan nasihat bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Itu bukan sekedar nasihat atau ungkapan, tapi bentuk pengakuan atas besarnya jasa dan pengorbanan seorang ibu. Namun, jujur saja, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita sibuk dengan urusannya sendiri. Waktu bersama ibu semakin sedikit, bahkan sampai ada yang mengabaikan ibu, tidak memberikan kabar atau bersikap kasar kepada ibu. Padahal tanpa ibu, kita semua nggak akan ada. Kita semua tahu bahwa seorang ibu itu mengandung kita selama 9 bulan. Dalam fase itu ia pasti merasakan yang namanya mual, sakit, perubahan hormon, tekanan mental. Lalu ia pun melahirkan kita, dimana sebuah proses yang menyakitkan dan mempertaruhkan nyawa dia. Namun setelah kita lahir, ia tidak berhenti sampai situ. Ia begadang malam demi malam, menyusui, mengganti popok, menenangkan tangisan, mengajak bicara, belajar berjalan sampai kita tumbuh dewasa. Coba kita pikirkan sejenak, berapa banyak waktu, tenaga, mungkin air mata yang udah dicurahkan oleh seorang ibu. Namun seringkali saat anaknya sudah mulai dewasa, hubungannya banyak yang berubah. Banyak banget anak yang sudah tidak mendengarkan nasihat dari ibunya lagi. Ada yang merasa so tahu segalanya, dan yang lebih parah adalah menganggap seorang ibu itu adalah beban. Padahal berbakti kepada ibu itu tidak harus menunggu kita sukses atau kaya. Hal sepele seperti kita menyapa, bertanya kabar, membantu pekerjaan rumah, atau mungkin mendengarkan keluh kesah dari dia adalah bentuk nyata dari seorang Allah. Bakti juga berarti menghargai, tidak membentak, tidak meninggikan suara saat mengobrol sama dia, dan tidak menganggap remeh wejangan sekecil apapun yang ibu sampaikan. Karena ketika ibu sudah tiada, nggak ada lagi yang bisa menggantikan peran dia. Namun di sini ada ibu yang sering kita lupakan. Ibu lain yang dimana ibu itu tidak pernah melahirkan kita secara biologis, tapi setiap hari menopang hidup kita. Ibu yang kita injak, pijak setiap hari, dan tempat kita berteduh. Ya, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi adalah simbol dari alam semesta, khususnya yang bumi tempat kita tinggal. Dalam banyak budaya, bumi juga disebut sebagai ibu karena sifatnya yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Lihat saja, dari tanah bisa tumbuh padi, sayur, buah, dan segala bahan pangan. Dari air sungai dan laut, kita mendapatkan ikan dan sumber daya lainnya. Dan dari pohon juga kita mendapatkan oksigen tanpa batas setiap harinya. Saya yakin banyak orang yang menganggap peran Ibu Pertiwi itu sangat remeh. Kita sering sekali memakai sumber daya tapi tidak memikirkan jangka panjang. Kita bangun rumah, pabrik, jalan tol, dan lainnya di atas tanah Ibu Pertiwi. Sampai kita membuang sampah sembarangan, buang limbah, dan menebang pohon tanpa henti. Padahal seperti ibu kandung juga, Ibu Pertiwi pun bisa sakit kalau terus disakitin. Ketika hutan habis, tanah menjadi tandus. Ketika sungai tercemar pun, air minum menjadi langka. Dan samanya seperti ibu kandung, Ibu Pertiwi pun tidak pernah benar-benar langsung membalas dengan marah, tapi ia memberi tanda bencana alam, gagal panen, kekeringan, banjir, dan krisis iklim. Mari saatnya kita sadar kalau kita bisa begitu peduli dengan ibu kandung kita sendiri, kita tidak boleh melupakan Ibu Pertiwi juga. Mari kita lihat realitas saat ini, di mana di Indonesia lebih dari 600.000 hektar hutan per tahun hilang setiap tahunnya karena penebangan dan ekspansi industri. Sungai-sungai besar seperti Citarum dan Berantas itu menjadi tempat pembuangan limbah industri. Dan sampah di laut di Indonesia itu mencapai 1,3 ton per tahun. Polusi udara di kota-kota besar melebihi ambang batas aman WHO. Semua ini adalah bukti bahwa kita sedang durhaka kepada Ibu Pertiwi. Ya, kita menggunakannya tanpa menjaganya, kita eksploitasi tanpa memulihkan, kita sering menikmati hasil alam tanpa menjaga keseimbangannya. Nah, yang paling menyedihkannya juga bahwa korban itu bukan hanya alam, tapi kita juga sebagai manusia menjadi korban. Kayak petani gagal panen karena krisis iklim, nelayan kehilangan mata pencahariannya karena laut tercemar, dan anak-anak kita tumbuh dengan udara yang kotor dan air yang kurang layak minum. Jika ini terus dibiarkan, saya yakin di masa depan kita akan melihat dunia kering, panas, penuh konflik, dan mungkin tidak layak huni. Bukankah itu sama saja dengan membunuh ibu kita sendiri dengan perlahan-lahan?
Berbakti kepada Ibu Pertiwi itu tidak harus langsung dengan hal yang besar, perlahan dan konsisten, seperti kurangi sampah, hemat energi, menanam pohon, menjaga air, dukung produk ramah lingkungan, dan edukasi orang lain. Semua langkah itu adalah bentuk bakti nyata, bukan hanya sekedar teori, tapi aksi. Karena Ibu Pertiwi itu tidak butuh kata-kata indah, ia butuh perlakuan adil dan kasih sayang dari kita. Dalam hidup ini kita mempunyai dua ibu. Yang pertama melahirkan kita dan memberikan kasih sayang tanpa batas. Yang kedua menopang seluruh kehidupan kita dari lahir sampai kita mati. Berbakti kepada ibu kandung adalah perintah moral dan agama, tetapi berbakti kepada Ibu Pertiwi adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup di bumi. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, hidup nyaman, makan enak, itu karena keduanya. Tapi kalau kita terus lalai, bukan tidak mungkin kita akan kehilangan keduanya. Jadi coba mulai hari ini kita renungkan dulu, sudahkah kita berbakti kepada ibu dan sudahkah kita berbakti kepada Ibu Pertiwi? Karena sejatinya keberlangsungan hidup kita tergantung pada bagaimana kita menjaga keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.